Pada video kali ini, saya ingin mendemonstrasikan manajemen user dan hak akses file di Lubuntu. Dua hal ini sendiri merupakan dua hal dasar yang lazim ada pada sistem operasi apapun, manajemen user dan hak akses file. Pada video ini saya ingin memperagakannya pada OS Lubuntu. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama di sini ada login normal ya. Ini OS Lubuntu yang saya jalankan di VirtualBox. Saya login dulu. Kemudian yang kedua buka QTerminal ya. QTerminal itu ada di bagian startnya, kemudian ada di System Tools, kemudian QTerminal ini adalah terminal atau tempat konfigurasi secara teks dari OS Linux ya, kebanyakan OS yang berbasis Linux. Kemudian langkah berikutnya yaitu menambahkan user, dan manajemen user di sini sederhananya adalah kita menambahkan user kemudian menghapus ya, menambahkan user kemudian menghapus, sederhananya demikian. Dengan terminal ada perintahnya seperti ini, sudo add user coba 1 ya, misalnya coba 1. Nah, ini akan menambahkan user dengan nama coba 1. Nanti akan diminta password dari user ini ya, user ini, karena user ini adalah yang dibuat saat instalasi sehingga user ini masuk ke grup root ya. Kemudian akan ditanya new password. Ini adalah password untuk user coba 1 ya. Silakan dimasukkan saja dan dia tidak kelihatan ya. Kalau sudah enter, diminta masukin lagi. Jika udah, akan diminta untuk memasukkan nama dari user. Kita skip saja, enter. Kemudian terakhir ini, is the information correct ya, kita tekan yes. Nah, begitulah cara menambahkan user pada OS Lubuntu. Kemudian kita masukkan user lagi yang nomor 2, coba 2. Nah, ini akan membuat user dengan nama coba 2 ya. Perintahnya sama, yaitu sudo add user coba 2. Akan diminta untuk memasukkan password dari user coba 2. Masukkan 2 kali. Ya, ini kayak tadi, kita skip aja, kemudian terakhir yes. Tekan huruf Y, enter. Kemudian 3 kali ya. Caranya sama. Di terminal ini untuk memasukkan perintah yang sama dengan perintah sebelumnya itu bisa ketik tanda panah atas di keyboard ya. Nah, kalau misalnya mau coba menambahkan lagi dengan nama user yang lain, tinggal kita hapus nama usernya saja. Coba 4 misalnya, demikian. Itu untuk menambah user. Kemudian di sini langkah berikutnya logout dan login ke salah satu user. Cara logoutnya di start, kemudian leave, kemudian logout. Yes. Nanti pada halaman ini akan ada user coba 1, coba 2, coba 3. Kita coba masuk ke salah satu usernya. Masukkan password yang sudah di setting sebelumnya. Nah, ini adalah user dari coba 1. Cukup 1 saja, saya kira, memasuki user yang dibuat. Kembali ke user utama ya. Kita kembali ke user utama. Di sini user utamanya adalah Nunung. Walaupun status usernya ini sederajat saja ya, tetapi karena ini adalah user yang dibuat saat instalasi, dia masuk ke grup root. Kembali ke user utama yang punya akses ke user root. Nah, ini yang saya sampaikan tadi.
cek folder /home. Kita buka folder /home. Struktur folder pada Linux itu biasanya ada slash seperti ini, home. Nah, /home itu berarti di sini. Dan ini adalah folder dari user yang sudah dibuat. Jadi di home ini ada folder dari user yang dibuat. Kalau ada 4 user di sini berarti usernya ada 4. Kalau ada 4 folder di sini berarti usernya ada 4 pada sistem operasi ini. Dan ini tidak bisa dimasuki ya, karena saya usernya adalah Nunu, kemudian kita coba masuk ke folder coba 1, yang ini kan harusnya miliknya user coba 1. Nah, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena coba 1 itu miliknya user coba 1. Kemudian di sini menghapus user ya. Menghapus user, kita kembali ke qterminal. Perintah untuk menghapus user adalah sudo userdel -r. -r ini untuk menghapus foldernya sekalian. Bisa juga dengan sudo userdel coba 3. Namun kalau seperti ini folder yang di home itu tidak hilang. Kita coba yang ini saja. Ketik ya. Sudo userdel coba 3 yang dihapus. Yang diminta untuk memasukkan password. Mohon maaf, saya salah masukkan password, saya ulangi. L-nya 1 saja ternyata ya. Udah langsung hilang. Kita cek di sini. Ops. Ini usernya foldernya tidak pakai -r tadi, jadi nggak hilang ya. Foldernya kita coba lagi pakai -r. Ya, usernya udah hilang tapi foldernya tidak hilang. Sekarang kita coba delete user yang coba 2. Nah, foldernya hilang yang coba 2. Yang coba 3 usernya sudah hilang tapi foldernya tidak hilang. Itulah 2 perbedaan perintah ini. Ada yang menghilangkan folder, ada juga yang tidak. Buka folder home coba 1 atau home coba 2 harusnya tidak bisa. Ini udah kita coba tadi ya. Kemudian ketik di qterminal ls-l home. ls-l home. Nah, di sini kelihatan ya bahwa folder di home itu ada 3 yang warna biru ini. Kemudian di sini adalah hak aksesnya. Read, write, execute ini untuk owner. Kemudian untuk group itu read dan execute saja. Kemudian yang untuk other itu tidak ada akses. Dan Nunu dengan user coba 1 itu beda grup ya. Maka Nunu ini adalah other bagi coba 1. Kita cek, ubah hak akses untuk folder home coba 1 agar bisa diakses read saja. Nah, ini dengan perintah chmod, pakai sudo ya. Sudo chmod ini untuk mengubah permisi atau hak akses dari satu folder. Perintahnya adalah chmod. Yang other itu diminta untuk read saja, berarti ini adalah owner 7 tetap. Kemudian read dan execute ini 5 ya, berarti karena read itu 4, execute 1 untuk yang group. Sedangkan yang other karena diminta untuk read saja berarti 4 ya. /home coba 1. Nah, sekarang harusnya coba 1 udah bisa dimasukin.
Nah, begini. Coba 1 udah bisa dimasukin, coba 3 ini nggak ada ya, nggak bisa. Namun yang dimasukin ini baru coba 1 saja ya, sedangkan di dalamnya ini belum bisa dibaca. Demikian ya kalau di Linux itu folder atasnya itu tidak serta-merta termasuk folder bawahnya atau di dalamnya itu bisa diakses. Kemudian ketik lagi perintah ls-l untuk membandingkan perubahan. Kita ulangi aja. Nah, begitu. Nah, di sini terlihat pada folder coba 1 itu ada R-nya di sini. Inilah perbedaannya, dan tadi juga foldernya bisa diakses. Akses lagi folder home coba 1, buat lagi folder di dalam folder coba, harusnya tidak bisa karena tadi hanya diberi akses untuk read saja. Ya, di sini kalau kita mau bikin file baru nggak bisa, mati ya create new, karena hanya untuk read saja. Jika kita ingin mengaktifkan write-nya, maka 75 4 tambah ini harusnya 6 karena 4 tambah 2 ya. Baru di sini dia bisa, coba dulu kita keluar dulu, sudah bisa new. Nah, begitu. Dan kita lihat di ls-l home di sini read-nya aktif ya, berarti coba 1 itu bisa ditulis. Beri hak akses untuk home coba 2. Ini coba 1 aja ya, agar bisa diakses read dan write testing. Kemudian percobaan terakhir delete user coba 1 dan coba 2. Coba 2-nya udah di delete, berarti tinggal mendelete coba 1. Kita pakai terminal lagi. Untuk mendelete tadi pakai userdel. -r coba 1. Tertutup juga belakangnya, hilang sama folder-foldernya ya. Kalau kita lihat di /home yang tertinggal cuma folder Nunu dan coba 3 ini sudah tidak ada usernya, cuma tadi tidak ingat menghapus foldernya. Demikian praktikum atau percobaan kali ini, semoga bisa diikuti.